Apakah tantangan sekaligus harapan terbesar Pelangi Kristus terkait kemitraan ini? Jadi kendala terbesar adalah tidak bisa komitmen waktu. Bisa jadi perbedaan, bisa terjadi bahkan pertentangan. Mengapa penting orang tua harus rajin ikut kegiatan apapun yang diadakan oleh sekolah? Halo semua, kita kembali lagi dalam program Berkat, Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Saya Rafael dan hari ini kita akan kembali bersama untuk Bu Magdalena Pranata untuk membahas tentang satu kegiatan penting, kemitraan sekolah Pelangi Kristus dengan orang tua. Nah, saya ada pertanyaan ini. Pertama, apakah tantangan sekaligus harapan terbesar Pelangi Kristus terkait kemitraan ini? Iya, ini pertanyaan yang sangat perlu saya jawab. Sebab ini yang biasanya justru menjadi masalah, Rafa. Saya senang ya kamu sebagai seorang anak mengajukan pertanyaan ini. Kamu sekarang SMA atau SMP? SMA. SMA ya. Baru naik. Baik. Nah, ya karena kamu sebagai murid SMA ya, saya mau berbicara lebih jelas. Jadi begini, orang tua untuk bisa bermitra dengan Pelangi Kristus, menurutmu kalau harapannya bisa sebagai sahabat, rajin ikut, setia hadir, komitmen untuk benar-benar menjalankan peran sebagai orang tua, dan ketika Pelangi Kristus ada program yang mengharapkan orang tua hadir, menurutmu kira-kira hambatan terbesar orang tua apa? Apa ya? Mungkin keuangan. Oke, apalagi? Mungkin anaknya juga ada masalah kayak. Oke, apalagi? Tidak mau ke sekolah apa-apa. Oke, ada lagi? Dari orang tua sendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pelangi Kristus? Terlalu sibuk mungkin. Nah, ini masalah yang hampir semua sekolah menghadapi. Saya percaya sekolah itu semua ingin orang tuanya terlibat. Ya, sering diundang ya orang tua, ada seminar, ada training, walaupun memang tidak banyak sekolah bikin camp orang tua sampai nginep. Ya. Jadi artinya tidak banyak sekolah yang ada camp keluarga ya, atau ada setiap kali ada seminar orang tua harus datang, kemudian ada pertemuan dengan kepala sekolah setiap kali memasuki tahun akademik yang baru untuk memberikan arahan dan sebagainya. Jadi memang pertama itu masalah orang tua tidak punya waktu, sibuk, nggak bisa. Jadi apa kalau bilang, apa kendala yang sekarang ini kami hadapi? Orang tua yang menganggap bahwa ada hal penting yang harus dikerjakan sehingga tidak bisa hadir. Ada yang keluar kota, ada yang pelayanan gereja, ada yang kesibukan yang menurut orang tua tidak bisa mengikuti. Ada juga karena capek, ya kan? Sebagian kerja, malam ketemu, kemudian harus menyediakan waktu 1-2 jam. Jadi kendala terbesar adalah tidak bisa komitmen waktu. Meskipun sudah tahu bahwa ini penting demi anaknya, tapi untuk bisa hadir, rajin, harus saya katakan, ini pergumulan orang tua. Tidak punya waktu. Padahal karena orang tua sibuk, akhirnya tidak tahu beberapa hal penting yang harus orang tua lakukan. Karena sudah diarahkan toh, harus mengikuti tapi tidak hadir. Akibat tidak tahu, bisa terjadi komunikasi yang tidak efektif, baik dengan anaknya maupun dengan sekolah. Dampaknya apa?
Dampaknya orang tua dalam hal mendidik anak, lalu sekolah juga melakukan yang sama, menolong anak-anak untuk dididik berdasarkan prinsip Alkitab, bisa terjadi perbedaan, bisa terjadi bahkan pertentangan. Akhirnya anaknya jadi bingung, betul nggak? Iya. Ya, misalnya contoh, kami menekankan bahwa orang tua untuk menolong anak melakukan sesuatu itu harus win the heart. Bukan jalur mengancam, bukan jalur memaksa. Tapi kita katakan anak itu harus dimenangkan hatinya. Supaya waktu melakukan, itu dia mengerti kenapa aku harus begini. Dimotivasi. Sehingga anak itu di dalam melakukan tindakan, nanti di dalam hidupnya, itu didorong oleh sebuah attitude, sikap yang baik, motivasi yang baik, keinginan yang baik. Bukan karena ya udah maunya orang tua, ikut aja, tapi dalam hati sebel, dalam hati nggak suka. Nah, jadi hal ini menjadi hambatan sangat besar. Jadi kalau biasanya orang tua murid baru ya, itu tingkat kehadirannya ya lumayan tinggi. Karena masih baru, belum tahu banyak. Tapi nanti sudah masuki tahun kesekian, itu mulai menurun. Orang tua yang komitmen, janji, mau rajin itu bisa nggak datang. Dan ada yang nggak datang sama sekali. Sampai anaknya mau lulus dan diutus. Dan memang itu ada dampaknya. Ketika orang tua tidak rajin ikut, orang tua tidak mengetahui bagaimana perkembangan anak, bagaimana pendidikan yang diterapkan di Pelangi Kristus berdasarkan prinsip Alkitab, itu memang anaknya menjadi tidak ideal seperti yang seharusnya. Ada kesulitan. Jadi dukungan orang tua untuk rajin, setia, disiplin, memprioritaskan waktu harus dilakukan. Nah, kenapa saya bilang saya senang dengan pertanyaan ini? Karena ini merupakan kesempatan bukan hanya untuk orang tua murid Pelangi Kristus, tapi semua orang tua. Problem di sekolah-sekolah Kristen adalah ketika orang tua tidak merasa perlu terlibat. Alasannya sibuk. Akhirnya ketika anak bermasalah, anak menjadi tertutup, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak baik, ya kan, orang tua tidak tahu. Lalu muncul dampak di sekolah. Ketika orang tua dipanggil, anaknya sudah punya masalah. Nah, kalau kasusnya adalah kasus yang serius, mungkin menyangkut mental health, gitu, isunya sekarang. Karena anaknya ada kekhawatiran, tapi tidak bisa ngomong ke orang tua. Bicaranya hanya ke guru. Guru mau menyampaikan kepada orang tua supaya bisa terjadi percakapan yang intens antara anak dan orang tua. Tidak terjadi. Akibatnya anak tidak bisa berproses berkembang secara maksimal. Ini problem menurut saya hampir di semua sekolah. Ketika orang tua tidak menyadari pentingnya dan urgensinya dan perlu memprioritaskan untuk berkomunikasi dengan sekolah. Jangan menunggu sampai anaknya bermasalah. Tapi benar-benar harus komitmen. Malah kalau perlu ya harusnya orang tua kan sahabat tadi. Telepon, kirim pesan, DM lah ke prinsipal atau guru sahabat. Apakah ada hal penting yang harus saya ketahui tentang anak saya? Nah, kan gitu toh. Apa yang harus kami lakukan? Nanti orang tua bisa mendoakan. Orang tua juga bisa memberikan arahan dengan pendekatan yang tepat. Tidak dimarah-marahi. Kamu kenapa kok belajarnya kurang rajin? Mengerjakan pace-nya kok
tidak semangat dimarah-marahi. Padahal anak ini butuh perhatian, butuh didukung, butuh didorong. Ya kan? Jadi kalau anak itu merasa tidak bisa bicara dengan orang tua, cenderung nggak ngomong, betul nggak? Iya. Diem. Paling pasang headset di rumah, masuk kamar. Nanti dipanggil, Rafa, makan. Keluarnya dengan sedikit ogah-ogahan. Waktu makan, diem makan aja ya. Betul ya? Malas diajak ngomong, betul nggak? Kalau terjadi masalah seperti itu. Padahal kalau orang tua dengan pihak sekolah itu bisa bekerja sama, kita bisa memberitahu, oh ternyata Rafa ini kesulitan pelajaran dan merasa tidak percaya diri. Bapak Ibu, tolong didampingi Rafa waktu mengerjakan, ada kadang-kadang untuk mengejar, Rafa diberi tugas untuk bikin proyek bersama orang tua, ya toh? Nah itu orang tua follow up. Ma, ini ada tugas. Apa? Kamu ingat tak? Tugas yang harus dikerjakan bersama orang tua. Apa? Yang pernah kamu kerjakan sama orang tua. Misalnya. Mungkin project di science Nah, base. apa misalnya project science? Apa ya? Kayak kalau butuh materi bisa ngomong ke orang tua. Waktu Rafa melakukan proyek bersama orang tua, sungguhan bersama nih ya, bukan sendirian. Perasaanmu bagaimana? Perasaanku sebenarnya sih saya sudah lumayan dekat sama orang tua saya, jadi bagus. Biasa aja sebenarnya. Artinya itu menolong kan, bisa lebih dekat sama orang tua, ya kan? Bisa apa ya? Berkomunikasi dengan nyaman dengan orang tua, bisa cerita-cerita, betul enggak? Bisa. Kalau bikin proyek kan bukan cuma bikin proyek, tapi kan bisa ngobrol sama orang tua, ya kan? Iya. Saya seneng loh, kamu bilang saya dekat dengan orang tua, berarti kamu bisa curah hati sama papa mama. Bisa ya. Kamu ternyata bahasa Inggrisnya bagus ya. Mungkin kamu mau sedikit bicara dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan kalimat nih sebagai murid nih. Kamu ngomong sama orang tua, baik orang tua murid Pelangi Kristus maupun orang tua yang lain, orang tua Kristen yang lain. Coba kamu sampaikan himbauan supaya orang tua punya waktu untuk mengikuti kegiatan kemitraan di Pelangi Kristus, supaya orang tua mau komitmen memprioritaskan pertemuan dengan pihak sekolah. Coba kamu ngomong pakai bahasa Inggris. Nih. Nah, coba kamu ngomong ke orang tua. Halo. Ya, apa coba kamu ngomong supaya orang tua bersemangat dan prioritas untuk hadir. Coba silakan. Remember parents, always remember to bring your kids to events by Pelangi Kristus, and remember to love your children and be happy. Yeay. Nah, bagus. Ya. Atau bahasa Cina aja. Bahasa Mandarin boleh, coba bahasa Mandarin. Wobuya. Jadi artinya kamu menyuarakan suara anak. Yeah. Bersyukur kamu sama papa mama dekat. Tapi ada teman-temanmu atau anak-anak atau murid-murid di luar sana yang sama orang tua nggak deket. Jadi menurut kamu, mengapa penting orang tua harus rajin ikut kegiatan apapun yang diadakan oleh sekolah? Menurutmu karena apa? Karena bisa lebih, kalau nggak ikut, orang tuanya lebih gak dekat sama anaknya. Good, apalagi? Dan apa ya? Bisa lebih, relationship-nya bisa lebih deep. Ya, relationnya bisa lebih deep karena ngerti anaknya di sekolah bagaimana. Kan sekolah memberitahu di sekolah kami ada begini-begini ya. Nanti waktu dialog 3-in-1 ketemu guru sahabat diberitahu, terus ngomong, ternyata kamu gini-gini, kan seneng anaknya ya. Orang tuanya peduli, orang tuanya perhatian. Jadi parents, love your children. Yes. Give your best time for your children. Yes. Gitu. Ada lagi yang mau kamu sampaikan?
谢谢. Terima kasih. Oke. Nah, sahabat Pelangi Kristus, kita sudah mendengar langsung betapa pentingnya peran orang tua sebagai mitra sekolah. Pendidikan yang berhasil adalah hasil kerja sama dengan yang harmonis. Kalau Bapak Ibu adalah orang tua yang ingin mengenal lebih lanjut program-program kemitraan Pelangi Kristus bersama orang tua, mari cari tahu lebih banyak mengenai Pelangi Kristus. Kunjungi Instagram kami di @pelangikristus untuk informasi selengkapnya. Terima kasih Bu Magda untuk penjelasannya. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak episode berkat hari ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam penutup God dari bless Bu you. Magda adalah orang tua. Engkau mencintai anakmu kalau engkau memberikan waktumu. Yes. Dengar ya? Berikan waktumu sebagai hadiah terbaik untuk anak-anak. Hai你的孩子. Benar. God bless you.